dangkal dan pondasi dalam. Kalau pondasi dangkal kemarin kita gunakan untuk bangunan yang bangunan tingkatnya lebih rendah, misal 2 sampai maksimal 3 tingkat dengan kedalamannya D per D harus kurang dari 4 atau sama dengan 5. Sementara kalau untuk pondasi pondasi dalam kita gunakan apabila dia untuk bangunan high risk building atau untuk tanah yang sangat lunak yang kedalamannya lebih dari 10 meter. Kalau sudah lebih dari 10 meter biasanya sudah pasti akan memakai pondasi dalam, ya. Nah, kemudian kira-kira nanti apa saja yang akan diperlukan untuk mendukung perhitungan pondasi dalam? Yang pasti kalian harus ingat bagaimana membaca data tanah, baik itu data tanah SPP, kemudian atau data tanah sondir, ya. Karena kuncinya kita menghitung daya dukung pondasi dalam itu ada di cara membaca SPP dan cara membaca data sondir. Kalau yang sudah baca buku yang pondasi dalam yang saya upload di MSI itu kan ada banyak sekali rumusan pondasi dalam. Ya, ada rumusan dari terbagi. Nah, terbagi khusus untuk untuk tanah yang lempung berpasir. Kemudian ada rumus dari Luciano de Kort. Nah, kalau Luciano de Kort itu biasanya bisa untuk semua jenis tanah. Ya, jadi macam-macam. Nah, ini sebelum kita merencanakan nanti daya dukung pondasi dalam kita berapa, jadi ada beberapa yang harus ditentukan, ya. Jadi nanti ini mau dikerjakan proyek apa, kemudian penyelidikan tanah di lapangannya seperti apa, uji laboratoriumnya berapa, kemudian klasifikasi tanahnya seperti apa, desain UKM-nya seperti apa, dan lain-lain. Ya. Kemudian ini ada beberapa deskripsi proyek. Nah, proyeknya seperti apa? Di sebelah proyek itu ada apa saja. Kenapa itu penting? Karena begitu nanti kita melakukan pemancangan pondasi dalam, kalau kita tidak memperhitungkan ada bangunan-bangunan sekitar, itu nanti akan mempengaruhi bangunan-bangunan di sekitar. Kalau kalian dulu pernah ikut di webinar saya yang tentang pondasi dalam berbaik, itu kan dijelaskan kenapa bisa itu kita mancang, itu bergetar otomatis nanti rumah-rumah sekitar atau bangunan-bangunan sekitar itu akan terasa getarannya. Nah, kalau misalkan bangunan sekitar menggunakan spesifikasi pondasi yang tidak sesuai, itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan pada daerah sekitar bangunan yang akan kita bangun. Sudah banyak contohnya, misal salah satunya di proyek Sun City, proyek apartemen Sun City di Sidoarjo. Kalau yang rumahnya Sidoarjo itu sempat ramai karena ada banyak yang ketika melakukan pemancangan rumah-rumah sekitar itu jadinya temboknya retak-retak karena efek dari getaran itu tadi, ya, getaran dari alat yang banyak. Jadi memang bagaimana informasi proyek struktur apa, kemudian batasan-batasan baratnya. Yang penting ini juga ya elevasi ground surface atau elevasi muka air tanahnya di mana, ini juga harus di perhitungan. Nah, kemudian data apa saja yang diperlukan, yang tadi SPT, ya, data SPT, NSPT dari tes boring, kemudian data CPT atau dari tes sambir, ya. Kalau tes sambir kan ada 2 jenis, ya, kita bacanya QC, pressure ratio. Nah, ini nanti yang penting di sini. Ini tadi kemudian pengukuran muka air tanah, pressure meter, dan Fensher test. Kemarin waktu praktikum ada Fensher test, praktikum mekanika tanah, nggak ada. Fensher test ini sama seperti direct shear, tapi dia lebih langsung di lapangan. Kalau direct shear kan kemarin kita buat mencari sudut geser dalam, ya, sudut geser dalam tanah. Kalau Fensher test itu juga sama, tapi langsung di lapangannya, langsung di tempatnya seperti apa. Fensher test. Nah, ini juga nanti parameter-parameter apa saja yang perlu diketahui. Nah, ini adalah contoh dengan boring test, ya, untuk pelaksanaan apartemen, ya, untuk bangun apartemen. Jadi harus ada beberapa titik boring yang diambil untuk nanti menentukan misal ini mau dibangun apartemen segini. Nah, ini nanti
di titik ini nanti memakai pondasinya berapa, kedalamannya berapa, karena kan beda-beda ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada pondasi grup 1, 2, 3, 4, 5, 6 membutuhkan 6 pondasi, sementara di sisi yang sini membutuhkan hanya 3 pondasi. Nah, kenapa ya? Kita pentingnya data tanah dan harus bisa baca SPT dari sini. Jadi nanti bisa menentukan, oh ternyata untuk bangunan tanah di sini, tanah lunak saya dalamnya 15 meter, berarti nanti setidaknya fondasi dalam yang akan saya tanam di sini itu sepanjang 15 meter atau sedalam dengan tanah lunak. Jadi kurang lebihnya begitu. Ini adalah bacaan dari SPT ya. Saya sudah tahu bagaimana cara membacanya. Tanah tersebut dikatakan keras kalau sudah pada SPT-nya 20 ke atas ya. 20 ke atas itu sudah keras. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini berarti dia kedalaman tanah lunaknya sampai di tanah ini ya 15 meter baru SPT-nya sekitar sampai 30. Nah, kemungkinan nanti untuk merencanakan panjang dari pondasi dalamnya itu sampai di kedalaman sekian 14 sampai 15 meter. Karena kalau misalkan tanahnya keras ya kita masukkan pondasi dalam kan nanti ya nggak bisa ya udah mandek di situ. Nah, kalau misal kalian nggak bisa baca data SPT, ternyata data kalian nanti merencanakan pondasinya sampai hanya 10 meter, sementara di bawahnya masih ada tanah lunak. Nah, nanti bisa jadi kedalaman pondasi yang 10 meter nanti ya nyemplung sampai bawah. Nah, itu salah satunya pentingnya bisa membaca data SPT. Nah, kemudian ini ada data sondir. Ada yang masih ingat berapa nilai data sondir apabila dia sudah bisa dikategorikan ini sudah masuk tanah keras, berapa nilainya, nilai QC-nya? Yang masih ingat? Kemarin kan tes sondir. Nah, sampai batas mana kalau tes SPT itu kan kemarin kalau tanahnya sudah SPT-nya sudah tinggi, sudah sampai tanah keras kan ketahuan ya dasarnya itu keras, berarti sudah tidak bisa diboring lagi, dibor lagi. Ini kan ketahuan kalau SPT. Nah, kalau boring, tahunya ini sudah nggak bisa nih dites boring lagi. Itu dari mana kemarin? Ada masih ingat nggak waktu pengujian di lapangan? Yang di rumah ada yang masih ingat nggak? Kalau sudah lost terus mungkin Bu. Kalau sudah apa ya siapa ketim ya? Berapa? Nggak ada yang ingat. Kalau sudah lost Bu. Nah, jadi batasnya itu adalah 250 kg per sentimeter. Ya, jadi kan kemarin ada membaca 2 bacaan kan yaitu tes sondir ya. Ada bacaan yang besar kemudian ada bacaan yang kecil. Kalau bacaan yang besar sudah mencapai 250 kg per sentimeter, berarti itu sudah mencapai ujung nilai panas, berarti itu sudah mencapai ujung dari si tanah keras itu sendiri. Makanya bisa, ini bisa berhenti nilai sondirnya. Maksudnya tes sondirnya bisa diberhentikan. Nah, nanti kan dari data sondir bisa tahu berapa jumlah hambatan pelekat, nilai QC-nya, kemudian nanti ada bisa mencari ini ya, friction ratio dan sebagainya. Karena nanti untuk perhitungan rumus dari pondasi dalam itu ada 2, bisa dari SPT dan bisa dari sondir.
begitu. Nah, ini nanti beban-beban yang diterima pada pondasi. Kalau ini lebih ke contoh beban-beban pondasi kalau kita merencanakan jembatan ya. Ada beban mati, beban hidup, kemudian beban angin, kemudian ada beban gempa. Ada juga kalau di jembatan ada beban perubahan temperatur, karena kan ada muai ya, ada sifat muainya itu juga perlu diperhitungkan, apalagi yang rangka baja itu juga perlu diperhitungkan. Ada beban kalau beban truk itu masuk beban hidup ya, beban hidup masuk beban truk dan lain-lain. Kemudian ini juga pastikan berarti ada beban dari tekanan tanah ya. Kalau di pondasi abutmen kan ketika mau masuk ke pondasinya ujungnya kan pasti ada tanah-tanahnya itu kan. Nah, itu tekanan tanahnya harus berapa biar atau pondasinya tebalnya berapa biar bisa menahan dari tekanan tanah ini. Karena kan tanah sendiri dia masih punya gaya ya. Ada yang namanya tekanan tanah aktif dan ada yang namanya tekanan tanah pasif. Kalau dulu masih sempat disinggung Pak Khairi ya. Kemudian ada tekanan air tanah, karena di tanah kan masih ada air ya, gaya air sama tekanan air, gamma W atau sigma W. Kemudian ada gaya gempa juga yang nanti terkena pondasinya bagaimana itu juga ada, dan berat sendiri dari pondasi. Ini juga nanti berpengaruh untuk perencanaannya untuk berat sendiri pondasi. Nah, untuk pondasi dalam ada dua jenis ya, ada pondasi yang panjang, ada pondasi bor. Nah, kalau kemarin bisa lihat sendiri di YouTube-nya DTIS yang waktu kemarin saya webinar dengan Pak Heri dan almarhum Pak siapa yang saya lupa dan Pak Onon apa Pak Onot ya. Beliau sudah almarhum, jadi habis webinar kemudian masuk yang gelombang delta itu beliau kena COVID dan kemudian meninggal. Itu kan membahas tentang pondasi pondasi berpile. Nanti bisa dilihat bagaimana pengaruhnya pondasi berpile dan apa. Kalau pondasi yang panjang, kalau pondasi memang lebih efektif untuk mengurangi getaran itu tadi ya, seperti saya bilang. Kalau yang panjang kan mesti harus ada di tiang ya, ibaratnya begitu untuk memasukkan sheet yang panjang itu ya, mau dengan metode hammer atau bagaimana, kan macam-macam juga. Nah, kalau pondasi itu bisa langsung diletakkan, cuma memang pengaplikasiannya harganya jauh lebih mahal. Jadi kembali lagi memang harus disesuaikan dengan ini proyek apa dan jenisnya bagaimana. Jadi memang studi kasus atau ibaratnya studi kelayakan ya, manajemen konstruksinya, studi kelayakannya sebelum kita melaksanakan proyek memang harus benar-benar diteliti betul. Daerahnya seperti apa, apakah pada penduduk nanti apa pengaruhnya seperti apa. Jadi macam-macam seperti itu. Nah, ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tipe pondasi, struktur bentuk bangunan, struktur atasnya bagaimana, kondisi tanahnya, pelaksanaan konstruksinya, dan pertimbangan waktu dan biaya. Nah, ini suatu pondasi bisa dikatakan pondasi dalam apabila perbandingan antara kedalaman pondasi D dengan diameternya lebih besar atau sama dengan 10. D per B-nya sudah lebih dari 10. Nah, ini adalah pondasi dalam ya. Jadi gaya-gayanya yang bekerja, gaya-gaya yang bekerja. Nah, gaya-gaya yang bekerja, kalau kemarin pondasi dangkal kemarin kan hanya di bagian sini ya. Gaya yang terkena kan di bagian sini. Kalau pondasi dalam itu ada pasti akibat dari beban atau ki. Ya, selain dari sini, pondasi dalam juga menerima beban dari selimut tiang panjangnya. Intinya di pondasi dalam itu adalah Ki ultimate sama dengan Ki P ditambah dengan Ki S. Ki P ini adalah daya dukung pada ujung tiang panjang.
IS ini adalah daya dukung pada selimut si tiang panjangnya. Intinya semuanya di sini mau macam-macam rumus ya, dan ada rumus itu tadi seperti yang satu yang ada metode Stegman, ada metode Luciano-Ducot, ada metode Terzaghi. Intinya adalah kalau untuk ya tadi benar ya, diceknya gimana? Sekarang ya boleh nanti kita lanjutkan benar. Enggak, tadi aja Mbak sebelum masuk Mbak. Oh ya. Sambil saya lanjut ya. Jadi intinya di pondasi dalam, selain dari daya dukung ujung tiang, itu juga ada daya dukung dari selimut si tiang panjang. Bedanya nanti untuk masing-masing metode itu bedanya ada di kalau QS nanti apa saja kalau pakai metode ini, kalau QT nanti apa saja rumus yang dipakai. Tapi intinya adalah sama, intinya yang ujung dengan yang ada di selimut ini. Nah selimut ini nanti ada yang namanya dengan negatif skin frictionnya itu tadi. Jadi gampangannya ketika si pondasi dalam itu dimasukkan, ketika masuk di tanah, otomatis tanah yang di sini juga ada gaya reaksinya. Reaksinya ini gaya ini, nanti gaya yang ada di selimutnya ini tadi. Tanah akan memberi perlawanan apa si pondasi dalamnya ya. Nah, jadi seperti ini. Terima kasih banyak. Oke. Jadi seperti ini. Ini adalah gaya-gaya yang diterima oleh pondasi tiang panjang. Nah, ini bisa dilihat pemodelannya. Jadi ini pemodelan daya dukung. Nah, ini ya, ada yang terkena di sini dan ada yang di ujung. Nah, dulu pernah saya singgung beberapa waktu lalu, kalau untuk pondasi ini biasanya kan kalau untuk di program SAP itu kita asumsikan dia adalah pondasinya itu jepit, jadi kaku di bawah. Tapi ternyata ada beberapa penelitian terbalik kalau memang pondasi ini sebenarnya tidak kaku, meskipun kita sudah meletakkan sampai di ujung tanah keras gitu ya. Tapi pondasi ini bersifat elastis, jadi istilahnya ada tegasnya. Atau lebih gampangannya dia mengikuti penurunan tanah. Karena kan meskipun tanah tersebut sudah kita hitung besar penurunannya, sudah kita kurangi, tapi ada yang namanya nanti secondary settlement ya. Kalau masih ingat kan ada primary settlement, ada secondary settlement. Secondary settlement ini kan akan berjalan setelah primary-nya selesai. Nah, itu nanti yang kenapa kita asumsikan kalau fondasi ini sebenarnya masih bisa bergerak. Nah, nanti di sini ada macam-macam nilainya. Nanti ada nilai koefisien tegasnya. Ini ada K tegas juga. Ini K horizontal dan ini ada K vertikal. Nah, ini nanti ada beberapa metode. Ini biasanya digunakan untuk di jembatan ya. Tapi tidak melalui kemungkinan juga bisa digunakan untuk perhitungan struktur seperti apartemen dan lain-lain atau bangunan. Nah ini ya QP, enduring dan QS atau friksinya. Ya QP adalah sama atau QL sama dengan QP ditambah dengan Q friksi. QP ditambah dengan Q friksi. Nah ini bayangan kalau misalkan untuk gedung ya, ini substrukturnya di bawah, kemudian ini fondasinya. Apa biasanya apa nih di sini basement ya, basement. Kemudian di sini ada fondasi, kedalamannya berapa, ini di kedalaman dan ada nanti merencanakan dia meter fondasinya berapa. Superstructure atau yaitu ya high risk building. Ini ada bagaimana caranya ya, ada yang enduring plate, kemudian ada suppression, ada kaisang. Nah, fondasi kaisang ini biasanya digunakan untuk di daerah laut ya, reklamasi.
kayak Dubai. Dubai itu kan misalnya reklamasi itu kan bangun pulau ya, bangun sendiri ya. Dia gali kemudian dibangun lagi di atasnya. Tapi setiap bawahnya juga pasti pakai pondasi yang besar-besar seperti ya, pondasi kaisang. Namanya pondasi kaisang. Biasanya ada di struktur dermaga. Nah, ini ada beberapa contoh tipe. Ada yang bentuknya bulat, ada yang kotak juga ya. Kalau untuk fondasi, kalau ini materialnya ini ada steel pile, kemudian steel pipe, tigas ya. Kemudian ada upal kayu. Kalau kayu ini biasanya diturap gitu ya. Dengan turap. Nah, ini contoh pemasangannya. Ini kan tiang grup seperti ini ya. Jadi dalam satu kolom ini ada berapa fondasi nanti yang akan ditanam di bawahnya. Nanti juga kita akan mencari fondasi tiang grup seperti apa. Ini yang steel edge plate tadi ya. Nah, ini fondasi yang sering kalian temukan, yang sering bisa dilihat ya, dimasukkan ke dalam. Nah, ini kan ini juga ada, jadi dalam satu kolom atau dalam satu file ini ada berapa fondasi tiang panjang. Nanti akan dicari. Anti-spill ini yang ada case-nya, ya yang ini tidak ada case-nya. Nanti bisa dibaca sendiri macam-macamnya. Nah, ini kalau ini adalah model kerutuhan dari fondasi tiang. Nah, ini macam-macam. Ini kalau seperti ini sama ya kemarin ya kayak fondasi dalam. Tapi memang kalau intinya fondasi dangkal itu ya kita dikipe ditambah dengan QS sudah. Mau nanti kipe QS-nya seperti apa tergantung dari rumusan apa atau metode apa yang kalian gunakan untuk mencari daya dukung fondasi dalamnya. Gitu. Nah, ini weak soil atau tanah lunak ya. Jadi memang fondasi dalam harus sampai di tanah kedalaman tanah keras. Bedrock tanah batuan. Ini contoh pelaksanaan di lapangan. Ya. Kalau ini memakai metode apa ini? Driven tiles ya. Alat. Ada juga kadang yang pakai hammer, jadi memang dipukul-pukul sampai mencapai kedalaman. Ini the typical step in construction with gear, cohesive soil, paving soil, cohesive soil. Nah, ini dimasukkan kemudian dicor ya, sampai akhirnya menjadi bentonate soil. Nah, ini campuran bentonate soil ya. Jadi kemudian akhirnya dicor sampai atas baru bisa ditutup. Jadi macam-macam juga metode-metodenya. Ini oker test file. Nah, ini juga memasukkannya dengan metode seperti ini. Kita masukkan dulu, kemudian kita pasang tulangannya. Fondasi dalam file. Mungkin sampai di sini ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Minggu depan aja kita masuk ke rumus-rumusan ya. Sekarang belajar kasus ya. Beban yang diterima itu lebih sedikit, makanya disarankan kalau untuk fondasi dangkal ya kita pakai untuk bangunan gedung-gedung 1 tingkat, 2 tingkat, maksimal 3 tingkat saja. Kalau untuk, makanya kenapa tadi ada yang nama superstar building ya, karena itu tadi dia termasuk kalau bangunan-bangunan yang tinggi kayak apartemen atau bangunan di atas 4 tingkat itu sudah harus wajib pakai fondasi dalam. Itu. Kalau fondasi dangkal itu bisa dipakai, bisa ya seperti ini kan kalau ini kan ya pakai fondasi dalam nggak masalah karena bebannya itu mungkin kemungkinan tidak akan sampai berpengaruh sampai ke
tidak akan menimbulkan si pondasi itu ucul lah, istilahnya begitu, tidak akan menimbulkan pondasi itu terlepas. Yaitu makanya tipe-tipe bangunan yang mau dibangun juga penting ya, harus ditentukan dulu, dan sama keadaan tanahnya itu seperti apa. Kemudian meskipun di sini tanahnya lunak ya, tapi kan di sini bangunannya bukan bangunan yang high risk ya. Meskipun bangunan sekolah ada standarnya ya, kalau untuk standar gempa ya harus kuat atau bagaimana. Tapi kalau untuk masih pondasi dangkal itu masih bisa. Bukan berarti tidak dipakai, malah sekarang banyak penelitian bangunan gedung tinggi pun yang di atas 5 lantai itu masih bisa pakai pondasi dangkal. Yaitu dengan apa? Yaitu tadi dengan caranya ada interaksi antara bangunan dan gedung ketika menghitung di programnya. Namanya soil structure interaction. Jadi kita hitung bareng-bareng ketika ada beban itu bagaimana, si pondasi menerimanya bagaimana. Nah, pondasi dalam dangkalnya itu kita buat apa ya, salah satunya pakai net foundation atau ref foundation itu tadi. Jadi begitu ya. Oke. Kan tidak dipakai ya kalau bangun rumah pakai pondasi dangkal ya rugi bandar ya. Kan gitu. Oke. Ya. Kita di awal-awal disampaikan tema fondasi tadi. Yang mana? Itu kan ada beberapa titik yang konversinya beberapa lebih dari satu. Ini ya? Iya. Itu saya asumsikan kayak kolomnya itu lebih dari satu fondasi. Lalu bagaimana cara menemukannya kalau dia tersebut untuk iya, sabar, nanti ada minggu depan ya kita bahas sekalian rumus-rumusannya bagaimana dan bagaimana cara mencari tiang grup. Jadi nanti ada hitungannya. Ini dalam satu tel ini kita harus menghitung dulu efisiensi tiang panjangnya berapa. Nah, kita harus tahu dulu nih daya dukung yang akan diterima dalam satu kolom itu berapa. Jadi istilahnya ini ya sih. Dulu. Nggak bisa ya? Terlihat ya. Ini. Nah, jadi kalau untuk nanti menghitung, jadi kan misal nih dalam ini kan mau dibangun struktur, ibaratnya mau dibangun apartemen ya. Ambillah kayak seperti ini. Ini kan dalam satu kolom ini ada yang butuh 2 file, ada yang butuh 3 file, bahkan ada yang butuh banyak seperti ini, ada 6 seperti ini kan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pasti kita harus tahu bangunannya seperti besar dari apa P yang ada yang diterima oleh setiap kolom. Nah, misal P yang misal untuk kolom sini, kolom ini dan kolom ini kan memang harusnya berbeda. Kolom ujung memang lebih banyak dia menerima ya kalau untuk suatu bangunan seperti ini ya, bangunan seperti ini. Di sini misal kita ada 10 ton, ini ada 5 ton, ini 5 ton dan ini ada 10 ton. Berarti pondasi yang harus ditanamkan di sini itu harus bisa menampung atau menahan besan 10 ton dari gaya ini kan, di kolom ini kan. Nah, kadang kekuatan satu pondasi saja daya dukungnya itu tidak cukup untuk menampung beban 10 ton ini, maka itu nanti akan dihitung berapa jumlah yang akan diterima oleh ujung kolom ini, ada berapa pondasi dalam yang harus ditanam di sini. Nah, nanti sebelum kita sampai sini kita harus belajar dulu yang namanya bagaimana cara mencari daya dukung satu tiang panjang.
untuk rumusan yang QL sama dengan QP ditambah dengan QS ini hanya untuk daya dukung satu tiang panjang, ya, satu saja. Nah, berarti kalau misal satu saja ketika dihitung, misal nanti merencanakan kedalaman 10 meter ya, kemudian diameternya 30 cm, gitu ya. Ketika dilihat ini, oh ternyata masih kurang, ternyata dia hanya bisa menampung beban sebanyak 5 ton saja daya dukungnya, QL-nya ya, ketemunya. Nanti QL dibagi 3 ya, SF-nya ya. Jadinya kilowattle sama seperti kemarin, kilowattle-nya hanya 5. Nah, berarti kita masih harus butuh satu pondasi tiang lagi untuk di kolom ini. Nah, nanti selain nanti ada berapa, nanti ada tata caranya. Karena nanti untuk menanam pondasi di sini, ini kan ada 1, 2, 3 seperti ini, kita ada rumusnya, ada jaraknya, ada jarak yang biasa dipakai, ada namanya jarak S, jarak antar pondasi grupnya. Nah, nanti perhitungan daya dukungnya juga beda. Nanti akan ada yang namanya Pmax arah X, kemudian ada Pmin, dan kemudian ada Mmax. Jadi nanti semua dipakai kalau untuk yang pondasi grup atau pondasi tiang. Nanti akan kita pelajari setelah minggu depan, kita belajar bagaimana macam-macam rumusan untuk mencari pondasi dalam. Daya dukung satu tiang ya. Ketika ini saya ngomong daya dukung pondasi dalam itu adalah daya dukung satu tiang panjang saja ya, satu tiang saja. QL sama dengan QP plus QS. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini kan ini QP plus QS-nya ini hanya untuk satu tiang saja. Nanti kalau ada 2 tiang ya beda lagi. Caranya bagaimana ya, beda untuk pondasi grup sama pondasi tunggal, nanti beda caranya. Tapi dasarnya memang harus diperkuat dulu untuk yang daya dukung pondasi satu tiangnya. Karena ada macam-macam rumusan. Nanti akan saya buat tugas kelompok rencananya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mencoba beda-beda rumusan. Jadi ini misal kelompok 1 kemarin nanti tugasnya akan memakai rumusan yang dengan data sender. Kelompok 2 misal dengan rumusan data SPP. Nah, nanti biar kita tahu, oh ternyata bedanya di sini, pakai ini yang gini. Nanti akan begitu. Nanti rencana saya minggu depan ya. Kalau sekarang habis ini kita mau jam 10, kita belajar praksis dulu 1 jam nanti sampai selesai. Setidaknya biar tahu nanti praksis itu seperti apa. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin yang di rumah di sini? Ya. Terus kemudian nanti bisa, ini praksis ini metodenya dia pakai metode finite element ya. Jadi kalau kan ada macam-macam program bantu ya untuk menghitung kekuatan tanah dan lain-lain. Kalau praksis ini dia pakai metode finite element. Kalau yang nggak males baca buku di Dayadas itu ada gimana cara, atau memakai metode irisan. Kalau yang geoslope itu lebih ke metode limit equilibrium. Ya, kalau ini finite element, jadi meskipun ini krek-krekan, tapi setidaknya cukup membantu untuk melakukan analisis ya, melakukan analisis perhitungan. Baik, nanti bisa dipakai pondasi dangkal, pondasi dalam, ataupun untuk mencari ini kira-kira timbunan yang akan saya bangun ini nanti longsornya gimana atau bagaimana. Itu nanti juga bisa memakai program praksis ini. Kalau mau yang asli itu ada di lab atas, di lab uji tanah. Yang asli itu harganya berapa ya, 60 juta ya kalau nggak salah ya, 60 juta. Dan itu hanya bisa digunakan ya di satu komputer. Memang harganya super ekstensif ya, sangat-sangat mahal. Jadi kalau untuk pembelajaran ya tidak apa-apa, pakai rekan saja dulu. Ini kan fungsinya sama, hampir sama kok ya kalau yang sama yang asli ya untuk ininya. Ini versi yang 8.6 terbaru itu sudah yang paling baru, versi crack-crackannya. Sebenarnya kalau mau ada lagu itu ada biasanya Plaxis Bentley, itu dari Bentley itu lebih tampilannya lebih baru ya, ada yang 2D, ada yang 3D, begitu. Oke, mungkin bisa diikuti ya, Mbak Ayu di sini. Yang di rumah bisa mengikuti ya, terlihat ya. Pak jawab. Bu.
Oke. Nah, di sini ini nanti bisa diganti nama proyeknya apa. Misal kalau ini kita akan coba rigid footing ini nanti fondasi dangkal ya. Contoh bagaimana kita fondasi dangkal di suatu tanah. Nah, ini ada yang namanya model kita biasanya pakai yang plain string. Ya, ada dua, kemudian elemen asimetri ya. Wah, biasanya pakai plain string. Nggak apa sama itu ya, mau asimetri mau plain string itu sebenarnya ada penjelasannya. Karena di praktis ketika kalian nulis kan ada manual klasisnya ya. Nah ini nanti dibaca kenapa perlu asimetri, kenapa perlu plain string. Nanti akan ada muncul kotak-kotaknya gitu nanti. Nah kemudian XY acceleration boleh diisi boleh enggak ya yang tadi ya. Atau bisa langsung ke dimension ini tadi. Kita mau menentukan jaraknya berapa, atasnya berapa. Jadi nanti terserah kalian. Oke. Balik lagi Mbak Ayu. Balik lagi. Jangan cepet-cepet. Ya kalau sudah biasa ya cepet. Nah ini saya di project dulu. Nah di project ini sebenarnya bisa diisi boleh enggak ya. Kemudian jangan lupa dilihat dulu earth gravity-nya berapa. Boleh 10, boleh 9,8. Kalau ini dari Mbak Ayu di sini nggak keisi. Nanti kalau keisi biasanya ada batasan sampai berapa, begitu. Kemudian langsung lanjut ke dimension. Nah, dimension juga jangan lupa ditentukan dulu unitnya ya. Ini ada pilihannya meter, kilonewton, degree, milimeter. Kita pakai meter, satunya kita pakai kilonewton dulu, tahunnya kita pakai D. Ya. Nah, ini geometri desainnya mau ke arah kiri itu mau berapa? Ke arah sini. Nah, kalau ini kan 0 aja, kita kan mulainya dari sini ya, dari titik 0 di sini nanti gambarnya. Berarti right-nya mungkin ya ini 5 meter, bottomnya ke bawah sini karena bisa ke bawah, bisa diisi atau enggak, atau topnya bisa 4. Sebenarnya nanti bisa diganti-ganti ya kalau sudah bisa. Ini cuma untuk menentukan awalnya aja. Spacing 1 bisa dirubah mau jarak berapa per 1, 2, 3 atau langsung 5, 10, 15 itu juga bisa. Nanti diganti di sini. Oke sudah? Oke, belum bisa di oke. Nah kemudian baru kita akan gambar bentuk tanahnya berapa. Nah tadi berapa 5 ya? Nah 5 di sini. Langsung klik kemudian klik. Dari titik sini, dari sini langsung digambar. Itu geometri lainnya dulu, yang atas. Nanti kan muncul pena. Nah pena kalian paskan di titik 0 sini tadi. Kemudian digambar ke arah kanan sepanjang 5 meter. Klik. Nah klik jangan sampai putus ya, biar nanti lanjut. Kalau putus nanti dia nggak ikut kehitung kalau putus-putus, jadi harus langsung nyambung. Klik lagi tadi 4 meter ke atas. Nah kemudian ke bawah sampai ketemu di titik awalnya lagi. Kemudian baru klik kanan kalau sudah selesai ya. Jadi harus nyambung ya, jangan pisah-pisah, jangan ini klik kalau dia kan klik ini udah terus nambah lagi udah. Kalau di proses nggak bisa. Kalau mau dia satu kesatuan itu harus nggak boleh putus. Tuh. Sudah? Kalau sudah langsung masuk ke ini sebelumnya ini ada macam-macam tanda ya. Jadi kalau ini nanti biasanya kalau kita mau memodelkan fondasi dan dalam bisa pakai ini plate ya, atau ada turap biasanya kita juga pakai plate ya. Kemudian yang sebelah ini jarang dipakai ya kalau untuk indentation. Kalau yang ini geogrid, nah geogrid itu seperti lapisan yang ada di timbunan atau geotextile itu nanti masih jauh ya kalian ya. Terus kalau ini adalah interface. Interface ini apa ya gunanya ya? Untuk apa? Iya, biasanya untuk kalau ada second file atau apa biasanya kita pakai ada interface gitu. Jadi di ibaratnya
di apa namanya, ketika dapet seperti ini kita menginterface isinya di apa ya, dikunci lah, nanti gaya akan diterimanya itu di sekitar sini saja. Kemudian itu untuk angkor ya, not to not itu untuk fix and angkor. Kalau ada angkor ya, angkor kan misal ini timbunan, di sini angkor, nanti bagaimana. Nah ini angkor nanti biasa pakai itu kalau untuk galian ya, basement, perbangunan basement. Kemudian itu tunnel terowongan, kita nggak sampai situ nanti. Ini nanti standar fixes, jadi kalau nanti sudah selesai dihitung semuanya, kita perlu ngetik ini, harus diklik standar fixes. Jadi istilahnya biar yang akan kita hitung itu di area ini. Begitu. Kemudian itu rotation beam itu nanti, nah yang ini adalah rata-rata untuk pembebanan ya. Kalau AP ini untuk beban rata, kalau yang AP yang ini untuk beban terpusat. Oke. Ini nggak perlu, jadi ini kalau ada sumuran atau drain pompa ya yang wheel itu, nah kita langsung ke ini material set, atau bisa juga dari yang atas ini, material sini juga bisa, material soil and, nah ada macam-macam pilihannya. Kita pilih yang soil and interface karena kita mau masukkan data tanah di area ini. Anggap ini adalah tanah. Nah, bisa dilihat yang di sini, ini kan sudah ada bawaan dari boxesnya ya. Pilih clay ya kemarin ya. Pilih clay, open. Nah, langsung ditarik garis di sini. Tanda panah ini. Oke, edit. Nah, di sini nanti ini ada beberapa, ini kita mau namakan, ini kan kita dari lesson 2. Nah kalau misalkan nanti tidak ada data tanah dari data tanah punya kita bisa klik new, kemudian nanti langsung muncul seperti ini. Kita namakan misal tanah ini adalah tanah clay ya, tanah lempung berarti ya. Nah di sini ada beberapa model. Ada morkolom, soft soil, gardening soil, HS0, model DMP, macam-macam. Ini macam-macam model ini nanti tergantung mau merencanakan apa. Tapi karena kita masih belajar, rata-rata biasanya kita memakai yang metode ini apa, yang material model yang morkolom. Ya, itu yang paling gampang yang bisa diidentifikasi material kolom. Kemudian material type-nya drain ya kemarin ya. Drain apa Andrin? Ya, material type-nya drain. Jadi ada dua ya, ada drain, ada undrain. Sudah tahu kan ya definisinya, kalau drain berarti dia anggapannya air yang ada di tanah tersebut sudah keluar. Kalau undrain berarti anggapannya dia tanah tersebut masih ada di dalam tanah. Jadi kita pilih memodelkan yang drain. Oke, kemudian gamma ansatnya. Nah ini gamma sansatnya masukkan 17. Ini juga kadang bisa diambil sama ya, ansat sama sat, tapi nanti gamma sat lebih tinggi biasanya daripada gamma sat. Untuk KXKY-nya kita pakai 1. Nah, kemudian di sini ada nilai setelah semua masuk ya, di general ini lanjut ke parameter. Nah, di parameter ada nilai E ini adalah modulus buang dari tanah. Kemudian ini V ini adalah Poisson rasio. Nah, ini tergantung jenis tanahnya apa. Biasanya kalau untuk tanah lempung kita pakai 0,3, untuk E-nya sekitar 13.000. Kemudian C kohesi, V sudut dasar ya, lagi masukkan saja. Ini nanti akan otomatis berubah dengan sendirinya apabila kita masukkan nilai E dan nilai V. Oke, sampai sini sudah? Sudah? Sampai mana? E itu modulus Young.
Ini 13.000. Biasanya kalau untuk tanah lempung 13.000. 13.000. Udah ya. Ini kalau ini sudah masuk, sudah bisa langsung itu. Sudah langsung ganti yang G sama I-nya. Ini 13.000 udah benar, G-nya 25. Udah. Permeabilitas K-nya satu semua. Satu. Hanya satu. Nilai C-nya satu ya, C-nya satu. Dibesarkan, ini dibesarkan. Coba di kalkulator. Sesuai geometri lain coba. Coba ulang dari awal, coba ditulis dulu. Ya, ini aja. Nggak usah di-save. Coba dari awal lah. Ini aksimetris. Oke, langsung dimension. Oke, ini 5. Oke, itu topnya 4. Oke. Ini gambar. Berarti 5 sampai 5 ini. Langsung ke atas 4 ya benar. 4, balik lagi. Nah, sip. Ke kanan. Nah, baru masuk ke ini material. Ya, itu ini yang lesson 2, pilih yang lesson 2, klik masuk, langsung ditaruh sini. Nah, itu sesuaikan dengan yang di situ, yang di depan. Boleh ya? Saya kan udah bisa, tapi kan katanya nggak ngikut satu kayak satuan satuannya sama. Nah itu 13.000. Ini tegalan kan. Ya udah sama itu. Sudah? Itu 0,7 apa? Tapi ini ya beda-beda. Kalau emang beda versi ini kadang beda, tapi harusnya nggak jauh-jauh dari angka ini. Kalau sudah diisi ini dan ini, ya. Oke, kalau sudah, nah ini bisa dipilih ya. Mau warna apa tanahnya, mau pink, mau biru, mau hijau, terserah. Ini bisa diganti-ganti di sini. Ini ayo pilih kuning. Nah kalau sudah langsung oke. Nah nanti cara gambarnya langsung di drag ya. Ini diklik kemudian langsung di drag di tempatnya. Ya? Ketinggalan apa? Ketinggalan banyak. Ya kok gila? Diklik lagi ini material. Karena ini lesson play-nya langsung drag sini. Tadi sudah diedit kan? Ya. Oke. Katanya satu aja ya? Satu. Oke. Ini kita pakai satu jenis tanah ya. Nah nanti kalau misalkan dengerin dulu. Kalau misalkan kalian mau merencanakan, kan tanah kan nggak macam-macam ya. Ada tanah lanau, tanah lempung lunak, tanah pasir kan macam-macam. Kalau ini kan kebetulan case-nya kita karena masih belajar, kita masih pakai satu jenis tanah. Nanti kalau banyak tanahnya, tinggal ditambah di new ini. Klik new, coba aja yuk new lah. Ini nanti tinggal diubah dan diisi sesuai data tanah yang ada. Jadi misal kalau ini tanah plain, nah misal yang kedua mau tanah pasir gitu ya, tinggal diisi aja berapa gambarnya dan lain-lain. Nanti tinggal di OK, baru nanti kalau mau menambahkan ya tinggal di gerak lagi di tempat tanah tersebut. Nah kalau ini kan kotak begitu ya,
Biasanya kalau di proyek-proyek yang benar-benar real itu pasti ada beberapa jenis tanah. Misal di sini tanah satu clay, ini sand, ini clay lagi. Nah ini kan claynya kan ada pasti nilai C-nya, nilai V-nya kan beda-beda. Nah itu nanti jadi tadi berarti nanti di soil material propertiesnya ada clay 1, ada sand, ada clay 2. Nanti tinggal di drag. Tapi kan karena ini kita masih satu semua, ya berarti nanti di awal kalau misalkan ada 3 jenis tanah, ya digambar apa? 3 jenis tadi ya, sesuai dengan berapa kedalaman masing-masing tanah. Misal ini, kalau ini tadi kan kita 5 meter, misal tadi 2 meter, 2 meter ini 1 meter. Jadi tinggal disesuaikan bagi geometrinya. Begitu. Oke, langsung lanjut aja. Yang A bukan ya? Itu ya? Iya. Ini aku sembah. Ini diklik yang ini. Yang itu ya, yang hitam. Ini ibaratnya fondasi dangkal. Kita taruh di tanah clay kita dengan data yang seperti itu. Nah, nanti kira-kira penurunannya seperti apa? Atau bentuk deformasinya seperti apa nanti? Berapa ayo? 1 ya? 0 sampai 1. Coba. Ya, bisa nih. Ya. Kalau sudah, kita standar fixed atau apa? Standar fixitis. Diklik yang ini. Oke. Nah, nanti kan muncul hijau-hijau seperti ini ya. Ini ya kita ibaratnya ya kita daerah yang akan kita ketahui bentuk bidang deformasinya ya di sini di tanah ini sepanjang 5 meter sampai 4 meter. Oke. Standar fixitis, kemudian masuk di generate mesh yang merah. Oke, benar jangan diupdate dulu. Oke. Sudah semua, kalau sudah langsung klik update. Update. Ujung kanan. Ujung kanan. Kalau sudah update, langsung ke klik di initial condition. Nah, ini gamma waternya 10 ya, sudah benar ya, 10 kN per meter mangga 3, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, berarti dia ini dipenuhi oleh air. Nah, ini sekarang kita mau gambar kira-kira muka air tanahnya di sebelah mana? Apa di keseluruhan sini atau hanya di atas sini? Nah, kemarin ya apa? Ini aja ya. Nah, jadi ini tanah airnya ada di daerah sini ya, di bawah sini. Kalau misalkan muka air tanahnya di sini itu juga bisa tinggal digambar di sini. Oke. Kemudian klik yang ini, yang hijau sebelahnya. Kan ada 2 hijau-hijau, hijau 2 sebelahnya. Kemudian klik yang tanda itu, ini sama 1, M-weight-nya 1. Sudah? Ini sudah? Habis ini ngapain? Habis ini pulang. Ini di standar fix itu sudah generate mesh dulu. Update ini terbaru ya. Terus langsung masuk ke ini kondisi awal. Oke, ini sudah benar ya sama airnya 10. Oke. Kemudian langsung masuk di hijau ya. Oke, saya benar. Ini klik di sini merah ini ya. Oke. Nah, ini dari mana ini? Benar ini yang sini. Ya, hijau satunya. Nah, betul. Nah, terus klik yang ini. Ini. Oke.
Oke, udah. Dan kalau sudah langsung diupdate ya. Kalau sudah langsung update. Nah, kalau sudah selesai semua, ya seperti ini sudah selesai semua, berarti ini tadi kan istilahnya kita mau menginisial kondisi. Jadi kita mau bagaimana nih kondisi di area tanahnya kita kayak gitu. Kemudian langsung masuk ke calculate. Nah ini baru kita proses running hasil ini tadi. Yes. I agree. Ya namanya kekaitan ya pasti ada gitu-gitunya ya. Sudah sampai di sini. Yang di rumah ada kesusahan nggak? Kok diam-diam aja? Bisa, Bu. Ya, oke. Okay. Nah, ini kan ada macam-macam calculation type ya. Ada classic analysis, consolidation analysis, feature regression, dan dynamic analysis. Nah, kalau classic analysis ini kalau kita mau menganalisis biasa ya, maksudnya kekuatan dari fondasi atau kekuatan dari timbunan itu seperti apa. Kalau yang consolidation berarti kita menghitung berapa besarnya penurunan akibat fondasi ini, akibat beban ini. Kalau yang fear reduction itu kita mau mencari nilai SF atau mencari nilai safety factor dari tanah dan fondasi kita ini. Kalau dynamic analysis biasanya untuk beban gempa ini jarang dipakai. Biasanya kita pakai plastik, kemudian langsung yang fear reduction. Nah untuk tahap 1 ini ya tahap 1 ambil aja tahap 1. Kemudian ini plastik analysis masuk kemudian di parameter itu sama nggak riset replacement itu zero ya, itu nggak usah langsung di information set. Kemudian klik define. Nah klik define berarti ini harus ketika klik define beban ini harus diaktifkan. Nah diklik di bebannya atau diklik di fondasinya. Kalau nggak diaktifkan nanti nggak muncul nilai seperti itu. Tapi nggak muncul kayak tadi. Diklik 2 kali. Klik 2 kali. Nilainya bisa mengikuti itu ya Mbak ya. Min 0,1 ini X value Y value ini ya arahnya ke bawah ya. Kalau kalian isinya nggak minus nanti bebannya arahnya ke atas jadinya. Karena ini kan bebannya arah ke bawah berarti minus ya. Sudah? Sabar. Belum. Mas, pakai maskernya. HP ku dong. Mari kita foto anak-anak. Sebelum tinggal lagi diaktifin 2 kali ya, klik 2 kali nanti muncul ini dan arahnya min 0,1 ke bawah ya, minus ya. Min 1 apa min 0,0? Iya 0,0 ya teman-teman. Sudah? Ya sudah. Kalau sudah langsung di oke. Oke. Terus mana kamu kok kamu? Pokoknya harus biru ya. Kalau sudah biru, baru nanti bisa langsung di-update. Kalau belum biru, jangan di-update, harus diklik sampai update biru ya. Karena nanti kalau nggak biru, berarti nanti kita tidak mendesain atau tidak memilih beban ini untuk dihitung. Begitu. Oke, sudah langsung klik update. Kita cabut. Ya, kalau sudah kita mau men-select titik mana yang akan kita tinjau.
Ini, yang merah-merah tanda panah-panah. Nah, kita pilih di titik ini, ujung ya. Satu aja. Harus diklik, cobalnya diklik. Pada waktu merunning harus diklik sampai biru ya. Sekali aja, biru kok. Kalau sudah, tadi kan itu, ya, nggak biru. Itu sudah biru, langsung update. Nah, langsung pilih yang ini, ya. Ini loh, update. Ingat harus semuanya ke sini. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, update lagi. Jadi tiap melakukan itu jangan lupa di-update ya. Sudah? Kalau sudah langsung calculate. Nah, memang ada seperti itu ya, karena kereta ya. Karena ada itu bukan karena kalian salah, karena memang kereta. Nah, ini berarti dia artinya dia sudah mulai menghitung beban yang ada di tanah di situ. Kalau ininya centang hijau, berarti sudah benar tahapannya. Kalau dia data udah silang, berarti salah. Oh, merah-merahnya lurus, gimana? Ya, ini biasa dulu. Ada yang saja salah centang. Nanti kalau hijau benar, kalau silang ya berarti salah. Tadi ada proses input yang salah. Iya, otomatis ini sudah ada program sampingnya. Langsung nanti mati sendiri. Iya. Kok lama ya? Lama ya. Iya, lama ya. Kok lama ya? Ini ada yang salah. Kamu salah, agak salah ngetrip berarti. Ini diklik lagi. Ini. Di sini. Mesin. Mana? Ini ya. Mana sih? Ini ya. Iya. Kalau satu ketik terlalu tinggi ya, makanya kayaknya gagal di situ. Coba, oke. Terus diklik lagi biar biru, diklik lagi. Ada kan aku tadi ada yang silang ya, berarti tapi ada salah bebannya. Ternyata kalau yang satu itu kan kebesaran harus min 0,1 kayak gitu. Berarti kalau ada fiksi tadi berarti memang ada yang salah pada waktu running atau pada waktu input. Kalau sudah hijau seperti ini berarti dia sudah benar. Kalau mau lihat hasilnya, bagaimana bentuk deformasinya, itu bisa klik di output. Nah, berarti fondasinya hanya turun di begini nanti yang diterima. Akibat beban sebesar ini tadi. Ya. Nah, bisa dilihat-lihat. Ada efektif stres, total stresnya berapa, tegangan efektifnya berapa, itu sudah muncul nanti nilainya semua. Coba klik efektif stres. Nah, ini arah apa ini? Bentuk arah deformasinya ya, seperti efektif stresnya ya. Sebesar berapa nih? 518,13 km per milimeter. Itu bisa apa kontur. Nah, ini kontur kemudian. Nah, kalau di sini kelihatan di warna sini ya, berarti daerah nanti yang rawan terkena beban atau daerah tanah yang terkena deformasi itu ada yang di tanah merah yang di sini. Ya, semakin merah ya berarti nanti semakin apa ya, gampang runtuh akibat beban ini tadi. Berarti kalau di sini daerahnya masih aman, tidak akan terkena oleh beban. Ya jelas ya, kalau beban di sini pasti daerah yang terpengaruh ya, daerah yang ada di bawah beban tersebut. Ya, nilainya bisa dilihat di sini ya. Nilai-nilainya, nilai efektif stresnya. Macam-macam. Atau bisa juga output di tabel. Ada tabel itu, klik tabel nanti bisa kelihatan tabelnya gimana. Hasil perhitungannya seperti apa.
Kalau belajar seperti ini tuh gampang ya. Sebenarnya belajar ini tuh gampang, tapi memang harus ada basic atau knowledge atau pengetahuan untuk memasukkan datanya di situ. Kalau kita tadi nggak tahu data nilai C-nya berapa, gimana cara masukkannya, E-nya berapa, ya sama aja. Apa pasti fail ya. Memang adanya program seperti ini hanya sebagai program bantu untuk memvalidasi hasil perhitungan manual. Jadi tetap, makanya saya tekankan berkali-kali, kalau masih mahasiswa masih wajib lain ya, hitungnya bisa hitung manual. Program bantu hanya untuk memfasilitasi saja, memvalidasi saja apa pekerjaan saya sudah benar nggak ya, atau ya kita hitungan tahu kira-kira daerah yang terkena deformasi dari suatu beban seperti apa, akibat bantu seperti apa, akibat fondasi seperti apa. Jadi begitu. Oke. Ya, nanti kapan nggak tahu nanti ada tugas mungkin ya biar bisa latihan lagi prosesnya. Nanti aja tak kasih tugas, tak upload di MyTS Classroom. Oke, mungkin sampai sini sebelum kita akhiri kuliahnya ada mau ditanyakan? Di YouTube kayaknya juga banyak ya. Di YouTube banyak kok tutorial-tutorialnya seperti apa. Ini kan cuma salah satu contoh gampang saja ya untuk basic. Yang di rumah ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan?